Ya, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kali ini saya menjawab pertanyaan dari saudara Esa. Ya, saudara Esa ini bertanya, bunyi pertanyaannya kira-kira begini. Dia mengkritik atau video saya yang berjudul Allah mengutus setan di Quran surah 19:83. Jadi lengkapnya itu Allah mengutus setan kepada orang-orang kafir, ya. Itu Anda bisa baca di Quran surah 19 ayat ke-83. Tidak usah saya bacakan. Jadi apa maksudnya di ayat itu? Bahwa kalau ada orang kafir mengingkari rukun iman, jadi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada kitab-kitab, rasul-rasul, apalagi tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, itu kalau tidak percaya salah satunya itu, jadi dari 6 rukun iman itu kalau tidak percaya salah satu saja tidak dipercaya, itu sudah kafir. Ya. Tapi ada juga ayat yang mengatakan jauh tersesat. Jadi kalau di Quran surah 4:136, orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, nah itu jauh tersesat. Dan tidak dikatakan beriman seseorang kalau tidak percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Di Quran surah Al-Baqarah, orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, bukan kitab sesudah Al-Quran, bukan. Jadi banyak orang Islam itu tersesat karena dia lebih percaya kepada kitab sesudah Al-Quran. Nah, itu yang bermasalah di Indonesia. Bukan lagi bermasalah di Indonesia, sangat bermasalah. Umat Islam di Indonesia itu sangat bermasalah. Jadi sejak datangnya ajaran Islam di Indonesia sudah dimulai dengan masalah, terutama masalah mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah dipenjarakan karena dengan tuduhan kesesatan, ya, karena mengajarkan ajaran Kristen Ortodoks Syria. Kristen Ortodoks Syria itu Allah, kalau salat seperti ya mirip dengan salatnya umat Islam. Jadi umat Islam yang menjadi meniru, ya. Jadi meniru, umat Islam meniru salatnya orang Kristen Ortodoks, melipat tangan dan meyakini bahwa firman Allah gairu makhluk. Nah, itu ajaran Kristen Ortodoks Syria. Dan banyak di Indonesia, ya. Jadi kenapa doa-doanya orang Indonesia untuk menjadikan negara khilafah yang tidak bisa terkabul? Karena malaikat bingung. Orang Islam berdoa, ya Allah jadikan negara ini negara Islam. Malaikat itu heran, kok yang berdoa orang Kristen? Yang berdoa orang Kristen sebenarnya mau menjadikan negara Islam, aneh. Jadi kalau Ustaz Somad berdoa untuk menjadikan negara Islam, negara Indonesia, ini aneh. Karena sebenarnya kalau dilihat dari segi teologinya, ya bukan orang Islam, tapi orang Kristen Ortodoks. Kira-kira setan yang bagaimana? Jadi di sini pertanyaannya saudara-saudara sekalian, nah kira-kira setan yang bagaimana? Jadi pertanyaan dari Esa ini, nah kira-kira setan yang bagaimana yang punya derajat yang sama dengan manusia? Ya, kira-kira setan yang bagaimana? Setan yang bagaimana? Jadi setannya yang dipertanyakan. Ya, setan yang tidak mau sujud, tidak mau taat kepada perintah Allah, itu kan setan. Atau setan itu yang merubah-rubah Al-Quran.
itu masuk kategori setan. Jadi setan itu sifat, jadi manusia bisa kesetanan. Manusia itu bisa kesetanan. Di dalam diri manusia mengalir setan, di dalam diri darahnya, di dalam pembuluh darah manusia itu mengalir setan. Demikian pula di dalam diri Nabi Muhammad SAW ada setan, tetapi sudah dikuasai, sudah dikendalikan oleh Nabi Muhammad atas pertolongan Allah. Jadi atas pertolongan Allah, setan yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad itu sudah terkendali. Tapi tetap ada setan supaya menjadi hamba Allah, ya, menjadi hamba Allah. Karena untuk golongan Islam itu dia hamba Allah, ditakdirkan untuk menjadi hamba Allah. Tidak seperti kalau Kristen itu diarahkan untuk menjadi merdeka, manusia sempurna. Bahkan diarahkan untuk menjadi Bapa, jadilah sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Atau menjadi Allah, atau menjadi Tuhan. Ada juga ayatnya itu di dalam Alkitab, kamu itu ilah, artinya kamu itu Tuhan. Nah, kamu itu Tuhan. Tapi sepertinya tidak ada yang mau, ya kurang orang bisa menjadi Tuhan kan. Apalagi menjadi Bapa. Jadi pengajaran di Alkitab dengan di Al-Quran itu beda, saudara. Sangat beda. Jadi saya baca lagi kelanjutan dari pertanyaannya. Dalam versi Muslim, setan menjadi seteru dengan Allah. Ketika setan, iblis sejenisnya tidak mau sujud kepada Adam, sehingga dilemparkan ke dunia kegelapan. Artinya sejak awal penciptaan derajatnya sudah dibawa manusia, ya, derajatnya sudah dibawa manusia. Jadi kalau mau tinggi derajat, mau lagi menjadi manusia, ya bertobat. Misalnya kalau ada orang Islam banyak melakukan dosa, bertobat. Kalau terus melakukan dosa namanya fasik. Orang fasik itu tidak beriman, ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan orang fasik itu tidak beriman. Jadi sekalipun mengatakan dia mengaku Islam, tapi dia terus berbuat dosa, nah, tidak beriman, tidak dihitung orang beriman, orang fasik. Orang fasik itu orang yang terus melakukan dosa. Beda kalau orang kafir itu mengingkari rukun iman. Orang musyrik justru orang percaya rukun iman, tetapi dia menyembah yang lain juga, menduakan Allah, namanya musyrik. Jadi dia percaya Tuhan itu ada, dia percaya malaikat itu ada, dia percaya kitab-kitab, karena dia juga membaca kitab. Tapi dia menduakan Tuhan, namanya musyrik. Jadi nanti orang musyrik itu kalau bertauhid, kalau tidak bertauhid tidak bisa menjadi musyrik. Jadi orang kafir itu tidak bisa menjadi musyrik, tidak musyrik. Dia kafir. Jadi berbeda kafir dengan musyrik. Kalau musyrik itu nanti dia bertauhid, tapi dia menyembah selain Allah, sehingga disebut musyrik. Sehingga hukumannya besar, karena dia sebenarnya tahu bahwa ada Tuhan, ada Allah. Ya mudah-mudahan ini Esa sudah paham. Sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.